Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Suratno ya. Kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Pada materi kali ini yaitu kita akan mengulas sedikit atau berdiskusi sedikit tentang cara belajar yang efektif. Nah, bagaimanakah cara belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman yang berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Tips yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran atau istilahnya rangkuman ya. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Ingat ya, mencontek itu dapat merugikan kita sendiri. Jadi walaupun punya catatan kecil tentang mata pelajaran, tentang materi-materi yang penting, jangan sekali-kali kamu gunakan untuk mencontek. Tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Tips yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Nah, apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Jadi ingat ya, ketika belajar harus disiplin. Apalagi kamu sudah membuat perencanaan, maka itu harus dijalankan dengan disiplin. Dan tentunya tidak mengurangi waktu kalian beribadah, waktu kalian jaga kesehatan, juga waktu kalian bermain. Maka harus pandai-pandailah disiplin dalam membagi waktu. Tips yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama dengan teman.
Maka silakan nanti ketika kamu sudah aktif menjadi siswa di SMP Negeri 1 Karangdadap, ketika ada materi-materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru, kamu belum paham, kamu belum jelas, kamu silakan aktif bertanya. Ya. Sehingga dengan aktif bertanya kamu bisa mengetahui, kamu bisa memahami apa-apa yang belum kamu ketahui. Selain itu, ketika kamu sudah memahami materi, maka kamu bisa tawarkan kepada temanmu. Barangkali ada salah satu temanmu yang belum mengetahui atau belum paham tentang materi yang disampaikan. Maka silahkan kamu tawarkan kepada temanmu agar temanmu itu bisa bertanya kepadamu, ya. Dan ketika kok kamu belum tahu jawabannya, maka bisa kamu diskusikan dengan temanmu, ya. Itu tips yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Tips yang ketujuh, yaitu hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Selain itu juga ketika kita belajar sampai malam, begadang sampai malam, tentu paginya masih merasa ngantuk, sehingga nanti di sekolah ketika mungkin ada ujian, ketika ada ulangan malah tidak akan konsentrasi karena kamu akan merasa ngantuk. Ya, apalagi kalau sampai kamu buat contekan, itu sangat tidak baik atau sangat tidak disarankan, ya. Yang namanya segala sesuatu berlebihan itu pasti tidak baik. Maka kamu harus pandai-pandai menjaga waktu, mengerti porsi kamu seberapa kuat dalam belajar, ya. Intinya jangan sampai berlebihan, juga jangan sampai kekurangan, ya. Karena segala sesuatu yang tidak pada takarannya itu tidak baik. Tips yang ke-8, yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Jadi anak-anak, ya, kamu semua lebih baik apapun hasilnya ketika ulangan atau ujian, itu lebih baik dikerjakan sendiri atau dikerjakan dengan jujur. Jangan sekali-kali kamu mencontek, karena itu sangat tidak baik dan akan merugikan kamu sendiri. Tips belajar yang baik dan benar yang ke-9 adalah jadilah seorang pemimpin, lihatlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Tips yang ke-10 yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi sekiranya kamu paham, kamu mengerti apa yang ditanyakan oleh bapak atau ibu guru, maka segeralah menjawab. Jangan menunda-nunda atau jangan sampai guru menegur.
Itu seperti itu ya. Yang ke-11 yaitu jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Silahkan nanti kamu semua ketika sudah menjadi siswa di SMP Negeri 1 Karangdadap, jangan malu untuk bertanya. Siapapun ya, Bapak Ibu guru tentunya akan siap atau akan dengan senang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua. Oleh karena itu, silahkan ketika ada kesulitan atau ada sesuatu yang belum paham tentang kurikulum, tentang mata pelajaran, atau tentang apapun yang berkaitan dengan pendidikan kamu di SMP Negeri 1 Karangdadap, maka tanyakanlah. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Tips yang ke-12, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Ya. PR itu adalah tanggung jawab kamu, tugas kamu ya, maka kamu harus tetap mengerjakannya atau wajib mengerjakannya. Kamu jangan beralasan lupa atau dengan menunda besok sehingga nanti lama-lama tidak dikerjakan ya. Ingat, kerjakan PR kamu tepat pada waktunya. Berikutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Jadi misalkan hari Senin jadwalnya itu matematika, maka kamu pulang ke rumahnya berarti malam Selasanya atau ya itu kamu belajar matematika. Intinya selalu mengulang. Setiap hari apa yang diajarkan di sekolah itu kamu ulang ketika di rumah. Sehingga dengan seperti itu maka materi-materi yang dipelajari itu akan nyandar di otak kamu, akan terekam dengan baik. Kamu tidak akan lupa. Yang ke-14 yaitu cukup istirahat, makan, dan bermain. Kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari ya. Jadi tidak sering mengantuk di kelas. Seperti tadi tips nomor berapa itu tadi ya, itu belajarnya tidak boleh berlebihan. Ya maksudnya seperti ini. Maka kamu harus cukup belajar, cukup istirahat, cukup makan, dan cukup bermain. Karena itu semua adalah kebutuhan. Jadi tidak boleh salah satunya itu berlebihan. Semuanya harus sesuai porsinya masing-masing. Tips yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, di sini biasanya setiap anak atau setiap siswa itu punya pelajaran yang disukai dan punya yang tidak. Nah, untuk belajar yang baik dan benar itu malah untuk pelajaran-pelajaran yang kurang disukai itu kamu harus banyak berlatih. Apabila kamu tidak menyenangi ya suatu pelajaran ya, biasanya ini matematika, maka kamu harus malah banyak-banyak latihan soal-soal matematika. Kamu boleh mengikuti kursus, kamu boleh belajar berkelompok dengan temannya. Karena apa? Dengan itu kamu nanti lama-lama akan suka dan efeknya kamu akan mengerti, kamu akan senang dengan pelajaran tersebut. Tips yang ke-16 yaitu ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, cari tahu kegiatan apa saja yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Ya. Dan ekstrakurikuler sendiri di SMP Negeri 1 Karangdadap pilihannya sangat banyak. Dari yang mulai bersifat atletik, olahraga, atau sampai ke bersifat yang mendukung pelajaran ya. Jadi silahkan nanti kamu bisa mengikutinya, kamu bisa pilih salah satu. Tips berikutnya yaitu cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi ya. Jadi cari ya teman ataupun siapapun ya agar bisa menjadi pembimbing yang baik. Jangan sampai kamu salah pilih pembimbing, nanti hasilnya tidak akan maksimal.
Berikutnya yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Nah, kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, malu kan? Nah, maka dari itu ya, tadi diulang-ulang. Jangan sekali-kali kamu mencontek, baik itu pakai catatan atau mungkin mencontek teman ya. Karena temanmu sendiri belum tentu mengerjakannya itu benar. Bisa jadi salah. Kalau teman kamu mengerjakan salah terus kamu mencontek, kan kamu juga akan ikut salah. Maka lebih baik kamu kerjakan sendiri ya. Pokoknya jangan suka mencontek teman. Tips berikutnya, niat dengan sungguh-sungguh ya. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Jadi, anak-anak, ketika memang kamu sudah mulai akan belajar, kamu harus punya niat, bahwa niat kamu itu niat belajar. Jangan celelean, jangan memikirkan hal-hal lain. Ya. Ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih konsentrasi. Jadi sebelum belajar, kamu cari lokasi yang baik, yang nyaman menurut kamu, yang kondusif, yang jauh dari gangguan. Jangan sampai ketika belajar ya, ada suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasi kamu atau ya adik kamu atau mungkin teman kamu yang mengganggu. Maka carilah lokasi atau situasi ya yang kondusif ketika kamu akan belajar. Berikutnya, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar ya, dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Sekali lagi ya, jangan mencontek ya, karena sikap tidak jujur itu adalah sikap yang tidak terpuji. Jadi Bapak harapkan ketika kamu nanti menjadi siswa di SMP Negeri 1 Karangdap, tidak sekalipun kamu pernah mencontek. Semuanya ulangan atau tugas atau apapun silahkan kamu berusaha sendiri, kamu kerjakan sendiri, karena itu akan mengukur kemampuan kamu, akan menguji kemampuan kamu sejauh mana, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi kamu. 22. Metode imitasi ya. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Meniru di sini bukan dalam artian meniru jawaban teman ya, mencontek ya, tapi meniru teman-teman yang sukses. Cara belajar teman seperti apa yang sukses itu boleh kamu tiru ya. Berikutnya, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukannya kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah ya. Karena yang namanya manusia itu pasti pernah salah ya. Mengerjakan sesuatu belum benar, lakukan lagi, sehingga nanti pada suatu saat kamu akan mencapai titik kebenaran ya. Jangan kamu sekali melakukan terus salah, kamu berhenti, maka kamu tidak akan bisa. Yang bagus itu kamu coba, ketika salah kamu coba lagi ya, dan akhirnya pasti kamu akan berhasil. Metode berikutnya atau tips belajar berikutnya yaitu metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak dimiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut.
Maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Tips belajar berikutnya yaitu mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu ya. Jadi silakan mulai dari yang mudah, dari yang kecil, dari yang kamu anggap gampang, kamu mulai berlatih, kamu mulai belajar. Jangan langsung mencoba yang sulit atau mencoba yang rumit-rumit. Karena ketika nanti kamu mencoba yang rumit, yang sulit, ketika kamu tidak berhasil, maka itu akan berpengaruh, kamu akan down atau kamu akan berkecil hati atau kamu akan berputus asa sehingga motivasi kamu akan turun. Oleh karena itu, cobalah dari hal kecil. Ketika kamu berhasil, tentunya itu akan menambah motivasi kamu dalam belajar. Ke-26, sering-seringlah praktek. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Maka dalam mata pelajaran apapun jangan bosan-bosan kamu latihan ya. Entah itu mengerjakan soal, entah itu dipraktekkan. Intinya kamu selalu mencoba untuk latihan. Karena dengan begitu maka kamu akan terbiasa dan akhirnya kamu akan menjadi mahir, kamu akan menjadi terampil. Berikutnya yaitu fokus ya. Tips belajar berikutnya yaitu fokus ya. Ketika belajar kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Ingat ya, kemampuan otak kita itu sangat terbatas. Tidak bisa dalam satu waktu memikirkan 2 atau 3 hal secara bersamaan. Intinya harus satu-satu. Maka dari itu ketika kamu fokus belajar, maka fokuslah situ. Jangan memikirkan masalah-masalah yang lain. Sehingga apa yang kamu pelajari itu bisa masuk ke dalam otak ya. Tips berikutnya, mohon bimbingan Tuhan. Ini tidak kalah penting selain tadi ikhtiar, maka kamu juga harus berdoa. Jangan lupa banyak-banyaklah berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Ya anak-anak ya. Jadi selain kita berusaha, kita juga jangan lupakan berdoa. Karena bagaimanapun juga itu suatu hal yang sangat penting. Berikutnya, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Apalagi sekarang sudah dunianya globalisasi ya, sudah dunia internet, maka carilah referensi lain yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kamu pelajari di internet. Ya, jadi gunakanlah internet secara positif. Jangan hanya kamu gunakan internet untuk main game. Tentu semua kamu punya HP, punya handphone kan, yang sudah sangat canggih, sudah menggunakan Android ataupun yang lainnya. Maka silakan browsing, silakan cari referensi mata pelajaran dari internet. Tips berikutnya yaitu conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali
Setelah dilakukan pengulangan beberapa kali, kita akan menjumpai bahwa stimulus netral bisa memberikan respon dengan sendirinya sekalipun stimulus indrawi sudah tidak ada lagi. Nah, jadi belajar juga bisa dikondisikan ya anak-anak ya. Oke, itu saja tips-tips atau yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan di masa pandemi ini ya, kok kita semuanya tahu bahwa keadaannya memang tidak normal, maka kita harus bisa menyesuaikan sendiri ya. Bagaimana caranya belajar di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu ya, tips-tips tadi yang sudah Bapak sampaikan kamu bisa ambil secara singkat, walaupun tadi banyak sekali tipsnya, kamu bisa pilih salah satu yang cocok, yang sesuai dengan kamu. Apalagi di era pandemi sekarang ini ya, kita keterbatasan dalam tatap muka, keterbatasan dalam perjumpaan, ya dalam pembelajaran pun nanti di awal-awal tahun pelajaran ini akan dilakukan secara daring ya, atau secara online, jadi tidak tatap muka. Jadi kamu semua itu tidak masuk ke dalam kelas, tapi kamu belajar dari rumah masing-masing ya, via online, via daring ya. Ada yang menggunakan HP ataupun mungkin laptop ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru di sini akan memberikan materi pelajaran-pelajaran itu melalui Google Classroom atau melalui mungkin WhatsApp group ya. Jadi pembelajarannya secara online karena memang instruksinya kita belum akan belajar secara tatap muka, tapi pelajarannya melalui daring. Yang pengalaman tahun kemarin di SMP Negeri 1 Karangdedap, pelajaran itu menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom. Oleh karena itu, nanti baik-baik kalian mengikuti, ikut ya. Jangan sampai kamu daring, mending gak usah ikut, jangan ya. Apapun itu pelajarannya, karena itu akan sangat penting, kamu ikuti dengan baik dari awal hingga akhir ya. Silakan. Di situ juga nanti kamu bisa diskusi, bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru mengenai materi-materi yang disampaikan. Oleh karena itu ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran kita bisa langsung tatap muka sehingga bisa lebih baik. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.